Saking Allah itu sayang kepada kita semua supaya kita tetap menjadi orang baik. Selama ruh kita masih dikandung badan, tetap diharapkan kebaikannya. Saking Allah itu sayang datang kita semua supaya kita tetap menjadi orang baik. Ruh kita itu selama masih dikandung badan ini tetap diharapkan kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan ujian yang menguji kesabaran dan keimanan kita. Dalam menghadapi semua itu, kita memerlukan pegangan yang kuat dan panduan yang jelas agar dapat tetap berada di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara yang paling efektif untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita adalah dengan selalu mengingat Allah melalui zikir dan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepadanya. Pada kesempatan kali ini, masih menurut Kiai Haji Yasin Sulhan dalam Majelis Manaqib Kubro Kecamatan Batu Ampar, kita akan membahas tentang pentingnya zikir dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kebiasaan berzikir bisa mempengaruhi keadaan kita ketika menghadapi kematian. Kita diajak diasuh dalam kita berzikir kepada Allah, karena manusia meninggal itu akan disesuaikan dengan kebiasaan setiap harinya. Kalau setiap hari selalu berzikir kepada Allah, selalu membaca Al-Quran, membaca sholawat, maka ketika akan meninggal insya Allah dalam kondisi yang biasa dijalaninya. Kita diajak dalam al-khidmah hanya sekedar untuk diasah, diasuh dalam cara kita berzikir kepada Allah. Mengapa seperti itu? Karena manusia itu akan mati sesuai dengan keadaan kebiasaan. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya setiap harinya. Kalau kita setiap hari selalu zikir kepada Allah, setiap hari selalu baca Al-Quranul Karim, setiap hari selalu membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sewaktu-waktu kita diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, insya Allah dalam kondisi yang biasa kita jalankan itu. Inilah misi dari Al-Khidmah yang dibimbing oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an untuk menyelamatkan umat Rasulullah sebanyak-banyak mungkin supaya nanti selamat sampai ketemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan yang penuh dinamika ini, kita sering diingatkan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan dengan Sang Pencipta. Hubungan yang kita bangun di dunia akan berdampak besar pada kehidupan kita di akhirat. Menurut Kiai Yasin Sulhan, mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, manusia kelak di akhirat akan dikumpulkan sebagaimana perkumpulannya di dunia. Artinya, cara kita berinteraksi dan bergaul di dunia menentukan bagaimana kita akan diperlakukan dan dengan siapa kita akan berkumpul di akhirat. Hadis ini menekankan pentingnya memilih lingkungan dan pergaulan yang baik. Nabi Muhammad SAW selalu menekankan berteman dengan orang-orang saleh dan berakhlak mulia karena pergaulan yang baik membawa kita pada kebaikan, sementara pergaulan buruk akan menjerumuskan pada keburukan. Kita diajak untuk bermanaqib, diajak bersolawat. Ini menumbuh suburkan rasa mahabbah kita dengan Rasulullah, dengan para anbiya, dengan para auliyaillah. Karena besok di akhirat yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu besok di alam mahsyar sana, setelah kita dibangkitkan dari alam ruh, lalu kemudian kita digiring ke mahsyar sampai hari kiamat, itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai di alam dunia ini. Kita besok berangkat ke akhirat itu tidak akan berangkat satu persatu, Pak. Kita berangkat ke surga itu tidak satu persatu. Itu masuknya itu barengan. Ada komunitasnya. Ada kelompoknya. Sekali kita ini salah milih kelompok. Sekali kita ini salah milih jalan di dunia ini,
kita akan tersesat sampai besok pada waktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ceramahnya, Kiai Yasin Sulhan menekankan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Beliau menyampaikan pesan penting bahwa Allah selalu mengharapkan kebaikan dan taubatnya dari setiap hambanya, tidak peduli apapun keadaan mereka, meskipun hambanya itu dalam keadaan mau meninggal. Saking Allah itu sayang kepada kita semua supaya kita tetap menjadi orang baik, selama ruh kita masih dikandung badan, tetap diharapkan kebaikannya. Ujar Kiai Yasin. Saking Allah itu sayang datang kita semua supaya kita tetap menjadi orang baik. Ruh kita itu selama masih dikandung badan ini tetap diharapkan kebaikannya. Dan perjalanan ruh itu mulai dari jari jemari kaki sampai ke lutut itu terus dikawal oleh malaikat. Itu pun masih ditunggu kebaikan kita, ditunggu taubat kita. Setelah itu mulai dari lutut sampai ke pusar ini itu tetap ditunggu oleh malaikat, ditunggu oleh Allah. Ayo kembali ke aku, taubat, masih tak terima. Tapi pada waktu ruh kita di sini di tenggorokan, ini perjuangan yang paling terakhir. Perjuangan kita mempertahankan iman Islam yang terakhir. Karena apa? Pada waktu ruh kita di tenggorokan sini, semua iblis ini datang akan merebut iman Islam kita. Semuanya merebut bagaimana kita ini tidak menjadi penduduk surga. Karena para iblis itu masih dendam pada waktu iblis dikeluarkan dari surga, ada permasalahan dengan Nabi Adam. Sehingga sampai kapanpun kita akan disesatkan oleh iblis itu. Tapi berkahnya kita ini punya irtibat, punya guru silsilah. Al-Khidmah itu bukan toreko, tapi hebatnya Al-Khidmah itu didirikan oleh guru toreko yang punya silsilah hatta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Khidmah ini gak sekedar kumpulan biasa-biasa, Pak. Gak kayak tahlilan, yasinan, kumpulan-kumpulan biasa. Karena Al-Khidmah ini pendirinya punya silsilah sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita punya irtibat dengan para guru-guru, dengan para aulia illah, ini nanti menjelang wafat kita, para guru ini akan hadir dipimpin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghalau iblis-iblis ini supaya kita tetap bertahan memegang kalimat la ilaha illallah. Kita bawa sampai ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini kalau sudah berhasil mempertahankan itu, Pak Bu, mempertahankan iman Islam, mempertahankan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ruh kita pada waktu keluar ini akan ada upacara di sana dipimpin oleh Rasulullah. Upacara karena menyambut kehadiran kita semua, para guru-guru, para aulia illah, para wali-wali yang kita fatihai, apalagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manakibnya yang kita baca terus, ini nanti hadir mendampingi ruh kita, diajak berangkat kepada Allah. Setelah nanti ketemu oleh Allah, Gusti Allah itu akan menyanjung kita dengan menggunakan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ini aku Tuhanmu, aku pengiranmu, Allah yang selama ini kau sembah. Radhiyatan mardiyah, radhiyah itu seneng, mardiyah itu disenengi. Bayangkan Pak, kehadiran kita itu sudah ditunggu-tunggu oleh Allah karena kita berhasil mempertahankan iman Islam kita. Setelah itu Allah dawuh
fadkhuli fi ibadi. Ayo ngumpul ibadi. Siapa ibadiku? Anbiya, mursalin, syuhada, solihin. Jadi kita nanti di alam arwah itu sudah dikumpulkan orang baik dengan orang baik. Besok itu kalau di alam arwah orang baik dikumpulkan orang baik, orang jelek dikumpulkan orang jelek. Jelas di sana nanti jelas. Beda dengan di dunia ini, antara baik dan jelek itu belum jelas. Kita anggap orang itu jelek, gak taunya baik. Kita anggap orang itu baik, gak taunya jelek. Ini masih di dunia, tapi di alam arwah nanti tidak. Sekali kita ini orang baik dikumpulkan dengan orang baik. Baiknya kita di dunia inilah yang akan menentukan siapa kumpulan kita. Fadkhuli fi ibadi, kita dikumpulkan dengan hamba-hamba Allah yang soleh, anbiya, mursalin, syuhada, wasolihin. Itu ditentukan hari ini, detik ini, pada waktu kita ada di alam dunia ini. Kalau kita memang kumpulnya dengan orang-orang baik, kita akan dikumpulkan orang-orang yang baik pula. Allahumma amin. Setelah itu ke surga itu masih lama, Bu, Pak, masih lama. Karena kita ke surga itu nunggu kiamat. Nunggu kiamat. Jadi kehidupan kita ini yang paling lama setelah di alam dunia ini, di alam arwah. Selama belum kiamat kita tetap ada di alam arwah itu. Dan di alam arwah itu 99 bahkan 100% itu masih bisa menerima doa keluarga teman yang masih hidup. Jadi selama kita masih di alam arwah itu masih bisa menerima doa-doanya keluarga-keluarga kita, teman-teman kita yang masih hidup ini. Kecuali nanti kalau kita sudah di alam akhirat sudah tidak ada doa-doa yang bisa kita rasakan. Semuanya sudah suhul binafsihi, sudah sibuk dengan sendirinya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian Anda dan para jamaah semua untuk menonton video ini. Ceramah yang kami sajikan ini diharapkan dapat memberi inspirasi dan pelajaran berharga bagi Anda dan kita semua. Dengan terus mendukung kanal ini, Anda tidak hanya memperluas pengetahuan spiritual dan keagamaan, tetapi juga membantu kami untuk terus menyajikan konten-konten bermutu yang bermanfaat bagi semua. Terima kasih sekali lagi atas dukungan Anda yang tak ternilai, dan jangan ragu untuk berlangganan, memberi like, dan berbagi video ini kepada teman-teman Anda. Semoga kita semua dapat terus mendapatkan manfaat dari kasih sayang Allah dan terus menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.